Seorang suster lari dari kejaran warga yang alasannya akan diungkap di akhir film. Dalam pelariannya, suster itu kesandung dan matanya ranting. Lalu, sang suster jatuh sempoyongan ke dalam lubang hingga warga menghajarnya habis-habisan. Lalu kita beralih ke seorang mahasiswi yang bernama Kayla, di mana Kayla ini lagi berduka karena orang tuanya meninggoy akibat kecelakaan. Saat berziarah ke makam, ada seorang nenek yang meminta Kayla segera pulang karena sudah mau maghrib. Anehnya, nenek itu tiba-tiba menghilang, guys. Kemudian, dua sahabatnya, Bari dan Aril, mengejutkan Kayla. Betapa kagetnya Kayla ketika dalam perjalanan menuju mobilnya yang diparkir, tiba-tiba melihat segerombolan orang membawa jenazah, di mana ternyata itu adalah jenazah nenek yang baru saja menemui Kayla. Sontak Kayla jadi syok dan terus kepikiran selama perjalanan menuju villa. Mereka bertiga ini mau ke villa untuk mengerjakan tugas kampus. Gua gak kuliah sih, tapi biasanya mahasiswa kalau ke villa itu kan liburan setelah nyelesain tugas. Ini malah kebalikannya, guys, ngerjain tugas di sana. Aneh kan? Aril dan Bari protes pada Kayla yang membuang DVD bobok cakepnya yang rencananya mau mereka tonton di villa itu. Tapi seperti yang udah kubilang tadi, tujuan mereka kesana kan buat ngerjain tugas, bukannya liburan. Jadi si Kayla gak mau dua temennya yang berotak sumsum itu jadi gak fokus karena kebanyakan senam 5 jari. Gak berapa lama kemudian, Kayla melihat ada penampakan nenek tadi di samping Bari. Kayla pun menegur mereka apa yang sudah mereka lakukan hingga nenek itu kelihatan marah dan mengikuti mereka. Rupanya si Bari kencing sembarangan di kuburan. Kayla pun memaksa Bari agar meminta maaf dan setelah nenek itu pergi, mereka akhirnya tiba di villa. Ketika Kayla mengambil cemilannya di mobil, nenek itu datang lagi dan menteror Kayla, bahkan memperingati Kayla agar jangan pernah menyebut kata suster keramas sebanyak 3 kali di villa itu. Karena nanti hantu suster akan datang dengan kemarahan meneror mereka. Rupanya itu hanyalah mimpi Kayla aja tuh, guys. Keesokan paginya, Kayla menceritakan mimpinya itu pada Bari dan juga Aril yang baru selesai mandi. Tapi Aril yang justru penasaran sama wajah suster keramas malah menyebut namanya 3 kali. Suster keramas pun hadir tanpa disadari oleh Aril. Beberapa saat kemudian, Aril dan Bari melihat acara gosip di TV yang katanya ada produser film yang mau mengundang Mie Bong ke Indonesia. Tentu aja mereka berdua kegirangan yang ujung-ujungnya diprotes oleh Kayla. Saat Kayla meminta mereka membeli sesuatu, Kayla yang sendirian justru seperti diintip oleh seseorang yang gak sengaja ngejatuhin pot bunga. Dan Kayla menemukan anting. Kemudian mendengar suara dari villa di sebelahnya. Rupanya mereka adalah Roy dan istrinya, Jeng Dolly, yang sedang membuat. Sementara itu, Bari dan Aril justru bertemu gadis Jepang bernama Michiko yang sedang kebingungan di tengah jalan. Sambil menghayal dengan otak kotornya, mereka menawarkan tumpangan. Dan setelah meletakkan kopernya ke bagasi, datanglah Mang Odong yang menuduh mereka mau menculik Michiko. Rupanya Michiko ini datang dari Jepang untuk mencari seseorang. Tapi kebetulan mobilnya mogok hingga mereka terpaksa jalan kaki. Setelah melihat foto villa yang ditunjukkan Michiko pada Bari dan Aril, ternyata itu adalah villanya Kayla. Mereka berdua akhirnya membawa Michiko dan Mang Odong menemui Kayla. Michiko berkata pada Kayla jika dirinya sedang mencari suster Carmila yang dulu sudah merawat almarhum ayahnya selama di Indonesia. Sebelum meninggal, ayahnya yang bernama Tuan Tanaka memberikan amanat dan wasiat pada Michiko untuk datang ke villa itu dan memberikan barang. Namun karena Kayla juga gak tahu siapa itu suster Carmila, Kayla pun menawarkan Michiko dan Mang Odong untuk tinggal di villanya. Dan sambil lalu mereka bisa mencari dengan menanyakannya pada warga sekitar. Tentu saja dua bocah tengil sumsum itu kegirangan karena merasa punya kesempatan mendekati Michiko. Malamnya, Mang Odong, Bari, dan Aril malah diam-diam menyelinap masuk ke kamar Michiko dan melakukan sesi pemotretan saat Michiko ini sedang tidur. Kayla kemudian datang dan mereka segera bersembunyi. Untungnya gak ketahuan tuh, guys. Kemudian Bari dan Aril memimpikan hal yang sama sedang begituan dengan Michiko. Kenyataannya mereka malah saling pegang telur puyuh. Keesokannya, Bari, Mang Odong, dan Michiko akan pergi keliling desa untuk bertanya, yang membuat Aril iri karena gak diizinin ikut sama Kayla, sebab harus menemaninya mengerjakan tugas kuliahnya. Saat ditanya tentang nama suster Carmila, semua warga terlihat menghindar dengan ketakutan, seakan ada yang disembunyikan.
Mereka kemudian berhenti sejenak di warung, dan Bari memiliki ide untuk mencari tahu alamatnya melalui puskesmas desa, karena si Carmila ini kan seorang suster. Karena terlihat kagum dengan gadis desa yang baru pulang nyuci dari sungai, Bari pun mengajak Michiko pergi ke sungai untuk mandi sambil melihat air terjun. Dan ya, itu adegan khusus kaum senam 5 jarian guys. Karena gua tim senam aerobik, jadi skip aja ya. Jeng Doli lalu mengetok pintu villa Kayla dan mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahun suaminya nanti malam. Melihat tingkah pasangan itu sangat aneh, Kayla jadi risih dan buru-buru mengusirnya. Bari akhirnya mendapat alamat rumah Suster Carmila dari puskesmas desa. Kemudian seorang suster datang menghampiri mereka dan bertanya, untuk apa alamat itu? Dan apa hubungan mereka dengan Suster Carmila? Saat mengetahui Michiko adalah anak dari Tuan Tanaka, suster itu pun kaget dan langsung pergi, berkata gak tahu apa-apa tentang Suster Carmila. Kayla kemudian menceritakan undangan Jeng Doli pada Ariel. Ariel pun kegirangan karena Roy ternyata adalah dewanya bobok cakep Indonesia. Dan karena hal itu, Kayla jadi yakin pasti mereka yang sudah mengintip kemarin. Dan anting itu pasti milik Jeng Doli. Kayla lalu menyuruh Ariel datang ke sana sekalian ngasih anting itu. Karena rumahnya gak dikunci, Ariel malah nyelonong aja tuh masuk ke dalam. Dan melihat Jeng Doli sedang ngedabing film enak-enak. Ariel malah menghayal Jeng Doli sedang ngelesbong dengan Michiko. Aksi ngintipnya itu akhirnya ketahuan oleh Roy. Tapi karena Ariel ini berkata dirinya hanya ingin mengembalikan anting, Roy akhirnya memberi kesempatan pada Ariel untuk ngedabing filmnya ke dalam bahasa Jawa bersama Jeng Doli sebagai ucapan terima kasih atas kejujurannya. Sementara itu, Odong, Michiko, dan Bari mendatangi rumah Suster Carmila yang sepertinya sudah kosong lama. Michiko dan Odong masuk, sementara Bari nunggu di luar. Terlihat barang-barang berserakan, dan di sana Michiko melihat foto bersama 3 cewek muda. Saat mendengar ada suara dari dalam kamar, Michiko mendatanginya dan terlihat ada seorang wanita yang berbaring di kasur. Bari yang nunggu di luar didatangi oleh warga sekitar yang mengatakan jika rumah itu sudah lama kosong karena penghuninya sudah pada meninggoy semua. Sontak Bari terkejut. Michiko menyalakan lentera karena ruangan itu sangat gelap, sementara si Odong malah bertemu wanita lain yang sedang memasak makanan Jepang. Odong pun tanpa segan memakan sushi. Dan ketika sushinya jatuh, Odong baru sadar jika wanita yang memasak itu rupanya mengambang alias kakinya gak napak. Yang itu tandanya dia adalah hantu guys. Dan benar, yang Odong makan adalah jari-jari manusia, bola mata, dan kuping. Odong pun langsung mual dan mengintip ke dapur di mana wanita itu potong jari tangannya sendiri dengan pisau daging. Michiko sendiri yang mengira wanita yang berbaring itu adalah Suster Carmila mulai bertanya. Tapi ketika wanita itu berbalik, wajahnya hancur dan menyeramkan. Michiko pun lari ketakutan. Odong dan Michiko yang panik mulai teriak karena dua hantu itu semakin mendekat. Sementara pintunya gak bisa dibuka karena ternyata sengaja ditahan oleh Bari yang ingin mengerjai mereka. Kemudian begitu Bari melepas pintunya, mereka berdua langsung lari. Sementara Bari malah ketawa ngakak melihat tingkah mereka yang ketakutan. Keesokannya, Kayla mencoba mencari tahu tentang suster keramas di internet, namun dia gak menemukan informasi apapun. Bari pun menyarankan agar Kayla memakai kata Suster Carmila. Tiba-tiba datanglah Jeng Doli yang meminta tolong pada Ariel dan Bari untuk membantunya mempersiapkan acara nanti malam, karena suaminya sedang pergi ke luar kota membeli barang. Kayla pun mengizinkan mereka dan menyuruh segera membawa Jeng Doli pergi karena pusing mendengar ocehan gak jelasnya. Saat mereka pergi, Kayla menemukan sebuah artikel tentang Suster Carmila dan 2 saudaranya. Michiko tiba-tiba datang dengan kopernya dan pamit mau pulang ke Jepang. Namun Kayla mencegahnya dan menunjukkan info tentang Suster Carmila yang dia dapat. Michiko pun memberitahu Kayla jika dia juga melihat foto 3 wanita itu saat di rumah Suster Carmila. Kayla pun akhirnya mendatangi rumah Carmila sendirian. Saat melihat foto itu, tiba-tiba semua barang melayang dan datanglah kuntilanak merah yang hendak mencekik Kayla. Dan sosok itu menghilang ketika Kayla meraih bis. Di tempat lain, Bari dan Ariel malah menggoda Jeng Doli. Ketika Jeng Doli pamit mau mandi, pikiran sumsum mereka pun mulai berimajinasi, bahkan mengintip Jeng Doli. Parahnya, Bari ninggalin Ariel yang jatuh dari pohon dan diam-diam menyelinap mengikuti Jeng Doli. Saat ketahuan, bukannya marah, Jeng Doli malah meminta Bari mengoleskan krim di punggungnya. Tentu saja Bari gemetar kegirangan suka-suka itu. Saat sedang enak-enaknya, tiba-tiba muncullah Roy yang sejak tadi rupanya merekam aksi Bari diam-diam.
dan Roy memeras Barry dengan meminta tebusan 20 juta untuk rekaman itu. Jika tidak, Roy mengancam akan menyebarkan rekaman itu di internet. Ternyata selama ini pasangan suami istri itu memang sudah bekerja sama merencanakan itu semua demi mendapatkan uang dan sudah melakukannya beberapa kali pada pria untuk memerasnya. Kayla, Michiko, dan Mang Odong pergi ke puskesmas desa lagi untuk menemui suster yang sebelumnya bertingkah aneh ketika ditanya tentang suster Carmilla. Saat menunggu, Odong malah berpikiran kotor ketika melihat Michiko menjilati es lilin. Gua pun juga piktor kalau melihat cewek yang beginian mah. Saat suster itu keluar, Kayla langsung mencegahnya. Suster itu mengatakan tidak tahu apa-apa tentang Carmilla. Tapi Kayla memohon dan suster itu akhirnya luluh. Kemudian menceritakan tentang Carmilla dan dua saudaranya, Aminah dan Astuti. Masa itu, Tuan Tanaka yang datang dari Jepang tinggal di villa tempat Kayla. Aminah dan Astuti kerja di sana. Lama-lama mereka berdua jatuh cinta pada Tuan Tanaka. Tapi Tuan Tanaka gak tergoda sama sekali dan sangat setia pada keluarganya yang ada di Jepang. Suatu hari, Tuan Tanaka mengalami kecelakaan dan hanya suster Carmilla lah yang merawatnya dengan telaten. Hingga Tuan Tanaka meminta Carmilla untuk merawatnya di rumah. Maksudnya di villa itu ya guys. Lambat laun Tanaka terpikat pada Carmilla dan mereka berdua semakin lengket hingga menjadi omongan warga. Aminah dan Astuti yang mendengar gosip itu jadi marah besar dan menganggap Carmilla sudah mengkhianatinya. Carmilla gak peduli dan bahkan akhirnya mereka berdua sering melakukan hubungan terlarang itu hingga pada suatu hari ada seorang bocil laki-laki yang menyaksikan. Bocah itu memberitahu semua warga kalau suster Carmilla dan Tuan Tanaka gak pakai baju dan tidur tindih-tindihan bersama di kamar. Atas kejadian itu, Tuan Tanaka akhirnya diusir dan kembali ke Jepang. Padahal masa itu Carmilla sedang mengandung anaknya Tanaka. Aminah dan Astuti yang mengetahui Carmilla hamil melarang Carmilla untuk berkeliaran dan menguncinya di dalam rumah. Karena di desa itu, hamil di luar nikah itu masih tabu dan menjadi aib serta bala bagi desa mereka. Anehnya, Astuti dan Aminah ditemukan warga ganti diri sementara Carmilla menghilang. Dan penduduk yakin jika Carmilla lah yang sudah menghabisi dua saudaranya itu. Setelah kejadian itu, masyarakat menghukum Carmilla di sebuah lubang tengah hutan. Saat Kayla bertanya siapa yang tinggal di sebelah vilanya, suster itu menjawab nama Roy tanpa memberitahu siapa itu Roy. Kayla pun bertanya lagi tentang suster keramas. Rupanya itu adalah julukan yang diberikan oleh teman-teman susternya di puskesmas karena sewaktu kerja, si suster Carmilla ini rutin sekali keramas tiap hari guys. Setelah mendengar semua cerita dari suster itu, ketika pulang, Michiko menangis karena Carmilla yang dia cari rupanya sudah meninggoy. Padahal ayahnya mau memberikan surat tanah, perkebunan, dan villa yang ada di sana. Di villa sebelah, Jeng Doli malah ngomel sendiri tentang isu suster keramas di desa itu. Dan tanpa sadar, dia sudah mengucap kata suster keramas lebih dari 3 kali. Hingga suster keramas pun datang dan menggerayanginya saat mandi di bathtub, lalu dicekik sampai metong. Beberapa saat kemudian, Roy memanggil Jeng Doli, tapi karena gak ada jawaban dari istrinya itu, Roy akhirnya masuk ke kamar mandi dan betapa terkejutnya Roy saat mengetahui istrinya sudah meninggoy, mengambang di atas bak mandi. Suster keramas kemudian juga meneror Roy dan membuat Roy ingat kembali kejadian masa lalu dengan menampilkan rekaman di TV ketika Roy masih kecil. Ternyata bocah yang mengintip suster Carmilla dan Tuan Tanaka yang sedang begituan dan memberitahu semua warga itu adalah Roy guys. Entah dapat dari mana tuh suster keramas rekaman Roy yang mengintip. Sangat di luar Naila ya kan. Suster keramas pun datang melempar Roy dari atas jendela lantai 2 hingga meninggoy. Kembali ke Michiko yang bertanya pada dirinya sendiri sebenarnya apa yang sudah terjadi dan kenapa dirinya mengalami hal aneh selama tinggal di sana. Mungkinkah masih ada rahasia dari suster Carmilla yang belum terpecahkan hingga dia masih gentayangan. Michiko pun lalu keramas. Sementara di sisi lain, Kayla yang juga penasaran apa kira-kira rahasia suster Carmilla yang belum terungkap hingga dia masih gentayangan, mencoba memanggil suster keramas 3 kali. Suster itu pun datang mendekati Kayla. Michiko yang selesai mandi melihat ada rambut di retakan cermin. Kayla sendiri bukannya dicekik, suster keramas justru memeluknya dan Kayla melihat kejadian di masa lalu. Carmilla ternyata berhasil melahirkan anak, tapi 2 kakaknya mencoba menghabisi Carmilla dan bayi itu. Karena merasa gak nyaman harus terus-terusan waspada terhadap kakaknya tiap hari, Carmilla memutuskan menghabisi 2 kakaknya itu dan menggantungnya seolah-olah mereka direbut. Kemudian, Carmilla meletakkan bayinya di depan rumah sepasang suami istri yang gak bisa memiliki keturunan, di mana mereka ternyata adalah ayah dan ibunya Kayla.
Lambat laun saat berkeliaran, Carmilla akhirnya ketahuan warga dan dia dikejar sampai ke dalam hutan. Adegan di awal film itu ya guys. Kayla kemudian pingsan dan saat sadar, dia ditemukan oleh Michiko dan Odong. Kayla langsung memeluk Michiko dan berkata jika mereka bersaudara satu ayah. Polisi mendatangi villa sebelah dan membawa jenazah Roy. Barry pun merasa lega karena dia berhasil datang lebih dulu ke villa itu sebelum polisi untuk mengambil rekaman dirinya yang sebelumnya diperas oleh Roy. Namun Barry dan Ariel heran karena gak menemukan Jeng Dolly. Tiba-tiba hantu Jeng Dolly muncul dari balik pohon yang berkata akan menjadi suster keramas yang baru. Dan film pun tamat. Oh iya, rambut di balik cermin retak yang dilihat Michiko itu mungkin aja adalah jenazahnya Jeng Dolly ya guys. Entah gimana ceritanya, dari backup bisa ada di sana ya kan. Mungkin kamar mandi villanya berdempetan atau mungkin si Jeng Dolly itu jalan sendiri dan masuk ke sana. Gak tahu juga gue guys. Dan lah, sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.